Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka an tadzunna bil mu'mini su'an. Tidak boleh atau dilarang bagi kita untuk buruk sangka kepada orang yang beriman. Fa innahu man sya'ul adawati wa la yahillu dzalika liqauli sallallahu alaihi wasallam dzunnu bil mu'minina khairan innama yansha'u dzalika min khubutsin niyyah. Dan terlarang wa iyyaka, dan jangan lakukan, dan terlarang antadzunna su'a bi antadzunna su'an bil mu'mini, untuk berburuk sangka kepada sesama orang beriman. Nah, kita sudah tahu ya bedanya mukmin dengan alladzina amanu, atau mukminin dengan alladzina amanu. Mukmin ini orang yang imannya sudah konsisten. Fa innahu man sya'ul adawa, karena buruk sangka itu adalah cikal bakal lahirnya permusuhan atau sumber. Mansa sama dengan masdar ya. Cikal bakal lahirnya permusuhan. Mulai halal dan tidak halal atau tidak diperkenankan zalika apa itu maknanya suudzon tadi liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi dzunnu bil mu'minina. Baik sangkalah kalian semua, atau berbaik sangkalah kalian semua. Dzunnu khairan bil mu'minina, berbaik sangkalah kalian kepada orang beriman. Innahu yansha'u dzalika min khobatsin niyyah, atau boleh dibaca khubutsin niyyah, min khobatsin niyyah, karena sesungguhnya ya niat prasangka buruk itu dzalika, sungguhnya suudzon tadi itu yansha, semata-mata timbul dari khobas atau khubutsin niyyah, niat yang jahat. Ya, wa min su'i wa su'imin, satu min khobatsin niyyah, dua wa min su'i sarirah, dan hati yang kotor atau hati yang buruk. Kama qala Abu Thayyib syi'ran, sebagaimana disampaikan oleh Imam Abu Thayyib syi'ran dalam sebuah puisi ya. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'ad dhununuhu, wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi wa 'ada muhibbihi biqauli adatihi. Kemudian wasbah filailin minasyaki muzlimi, wasbah filailin minasyaki muzlimi, sebagaimana disampaikan oleh Imam Abu Thayyib. Di dalam itu ada sedikit penjelasan ya. Penjelasan puisinya bisa dilacak di tengah itu. Idza safi'alul mar'i sa'ad dhununuhu, nah ini dia. Apabila seseorang berbuat jahat, kalau terjemahan bebas tidak begitu. Perbuatan jahat seseorang bersumber dari sangka buruknya, dari suudzonnya. Zon ini maknanya 4. Nomor 1, dia menduga tapi dugaan yang kuat. Yang kedua, zon ini menduga tapi tanpa bukti. Ini paling banyak dipakai. Jadi zon ini menyangka, dugaan, tapi dugaan sangat kuat. Yang kedua, zon ini menyangka, menduga, tapi tanpa bukti. Itu zon. Kemudian, oleh karena itu, zon ini subjektif ya. Jadi menuduh, bukan menuduh ya, menyangka, dugaan yang sangat kuat. Ini paling kalau kesini ini mau nyolong ini dan seterusnya. Makanya buruk sangka ini buruk meskipun ternyata buruk sangka kita benar. Ini diingat-ingat ya. Buruk sangka tetap buruk dan haram meskipun ternyata nanti waktu membuktikan bahwa buruk sangka kita benar. Baik sangka tetap baik meskipun baik sangka itu kita keliru.
Saya berbaik sangka, ini baik. Ternyata buruk kenyataannya. Itu tetap baik. Karena bukan fakta, tapi niat. Nah, itu dia. Saya berbaik sangka kepada A, tetap baik meskipun kenyataannya A itu buruk. Nah, ini menjadi obat dari segala penyakit. Kenapa disebut mansyawal adawah? Ini sederhana ya, nalarnya begini. Misalnya, saya ketemu orang kafir, maka ini orang ini kafir ya. Tapi kita berbaik sangka, ini kafir, ini neraka misalnya, neraka. Tapi kita berbaik sangka, boleh jadi nanti malam dia dapat hidayah, yahim, dan mati dalam membawa iman dan Islam. Apa ada jaminan kita yang mengaku beriman besok pagi mati dalam keadaan apa? Tidak ada garansi kan? Dan itu bukan kata saya, itu Quran itu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di mana dia mati? Dalam keadaan apa dia mati? Kita nggak tahu. Banyak hal yang kita tidak tahu ya. Kita hanya bisa berencana, madza taksibu ghadan, tapi besok faktanya, kenyataannya mau ngapain kita tidak tahu. Ya, hanya berencana saja. Nah, oleh karena kita tidak tahu mati dalam keadaan bagaimana, maka baik sangka. Misalnya yusron mana? Nah, melihat yusron, ini baik sangka baik ya, sangka baik. Melihat yusron, kita berbaik sangka. Ini orang sudah sepuh, amalnya banyak. Di Saudi begitu kalau lihat yusron itu. Kalau melihat anak-anak misalnya seperti di sini yang paling muda siapa? Bahri misalnya, siapa? Saudi misalnya ya. Kalau melihat Saudi Anda harus buruk sangka memang. Oke, kalau melihat orang tua amalnya banyak, kalau melihat anak muda dia belum punya dosa. Nah, itu dia. Kalau melihat orang kaya, itu pasti sedekahnya banyak, kebaikannya banyak. Bahkan seandainya melihat non muslim, boleh jadi nanti malam dia Islam. Maka walhasil hidup ini, nah itu yang disebut dalam psikologi disebut personal healing, penyembuhan personal atau self healing ya. Nah, ini makna yang ketiga ya, makna suudzon yang ketiga ini sudah keluar ini. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'ad dhununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhum wa saddaqa. Dan menganggap benar ia ma ya'taduhu min tawahhumi. Dan dugaannya dia menganggap benar ia, ini dia. Ma ya'taduhu min tawahhumi. Ya'taduhu, apa yang ya'tada min tawahumi, apa yang tadinya bersumber dari waham, menganggap pasti, menganggap benar padahal masih dugaan, gampangnya seperti itu. Sodaka ma ya'taduhu min tawahumi khotir, nah ini khotir, masih dugaan saja, dia sudah anggap benar. Nah, ini lalu makna yang kedua. Sehingga konsekuensinya wa'ada muhibbihi biqauli 'adati, lantas dia memusuhi orang-orang yang tadinya mencintainya. Wa'ada memusuhi dia, muhibbi pada orang yang tadinya dia cintai, biqauli 'adatihi. Ya, dengan kata-kata yang qauli 'adatihi, kata sebagaimana layaknya musuh, dengan kata-kata permusuhan. Nah, berarti sudah memusuhi yang ketiga ini. Ya, dugaan keras, menganggap dugaannya benar. Yang ketiga makna suudzon adalah memusuhi. Ya, sudah jelas ini sekarang ini. Ini ada satu lagi nih. Wasbah fi lailin ma'a minasyaki muzlimi. Nah, kemudian wa asbah fi lailin. Sara fi hakil ahibba fi syaki muslimin kal lail. Oke. Dan semakin pekatlah dan semakin kelamlah atau gelaplah. Gelap, pekat, kelam ya. Keraguannya wasba filali minasyaki muzlimi. Nah, kalau maknanya pekat, keraguannya, husnudzonnya tadi, suudzonnya tadi itu loh,
maka kelak mengantarkannya menjadi muslim, ya orang yang lalim. Itu ya, nah itu 4 makna ini sudah saya sampaikan ya. Nah, bagaimana kalau Anda berada di satu malam? Kalau Anda berada di satu malam bagaimana? Anda bisa melihat apa-apa. Ya sudah gelap semua. Demikian kebaikan seseorang, saudaranya, tetangganya dianggap buruk semua. Sudah tidak ada yang baik dari saudaranya, tetangganya, padahal tadinya baik. Oke, kita teruskan sedikit. Wa unsitu li ba'dihim. Saya mendengar kabar juga, mendapat wa unsitu dan disenandungkan kepadaku. Saya mendengar kabar atau puisi juga dari yang lain ya. Atau saya pernah dibacakan puisi oleh mereka sebagian penyair yang lain. Ini ada kayaknya yang cocok dengan Quran sedikit ini. Tannahanil qabihi wa la turiduhu. Tannahanil qabihi wa la turiduhu wa min awwaliyatihi husnan faziduhu. Hasanan faziduhu. Satukfa min aduwika kulli kaidin idza kadal aduwu fala takiduhu. Tanah anil qabi, menyingkir tanah ya, atau mungkin dibaca tannih ini, tannih ya, betul tannih ya, fa'il lah tu fa'il, sorry, jadi ini fil amar ini, tannih. Coba kita lihat di tengah ada, betul, utruk, tinggalkan. Tannih, beranjaklah atau pergilah atau menyingkirlah kamu anil qabihi dari perbuatan buruk. Wala turidhu, dan jangan sekali-kali kamu berirodah, jangan sekali-kali kamu menghendakinya lagi, menghasratinya lagi. Wa man aulaita hasanan fazidhu, wa man aula, dan orang-orang yang memperlakukanmu dengan baik, waman aulaitahu hasanan fazidhu, dan orang-orang yang bersikap baik kepadamu dan terhadap mereka yang baik kepadamu, maka semakin baiklah engkau, begitu, fazidhu, bertambah baiklah dirimu. Ini sudah ihsan sedikit ya. Kalau ada orang baik, kita semakin baik, tapi ada makna ihsan yang lebih baik dari itu. Terhadap orang yang jahat saja, yang buruk, kita berbuat baik ke mereka. Nah itu dia. Satukfa min aduwika kulli kaidin. Satukfa min aduwika kulli kaid. Bagaimana itu, ada ayat begitu yang tadi saya membuka tidak jadi itu, bagaimana? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil alam kaidahum, kaid. Kalau membuka kamus Quran, kaid ini melakukan A, tujuannya B. Itu dia. Fayakidu laka kaida. Nah, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Itu salah satu di surat Yusuf ya. Satukfa, kelak engkau akan terbebas atau dicukupi. Maknanya dicukupi ini dilindungi. Satukfa min aduwika kulli kaidin. Engkau akan dilindungi dari berbagai tipu daya musuhmu. Kita berbuat baik ke orang sini, misalnya sekitar kampung sini. Maka kalau ada 1-2 orang, ini efek berantai ya dari kebaikan yang kita lakukan. Maka kita manakala ada 1-2 orang di sini yang berniat kurang baik kepada kita akan terlindungi dari mereka. Nah, idza kadal aduwu fala takiduhu. Nah, kalau mereka memerdaya malah fala takiduhu, jangan membalas. Idza kana aduwu,
Idza kadal adu fala takidu, ya kalau kamu musuhi menipu daya, memerdaya kepadamu, maka jangan membalas. Kita bisa melihat dua hal ya dari yang kita baca tadi. Apa sih hubungannya dengan belajar? Ini kan hubungannya dengan belajar yang kemarin-kemarin ya. Saya sudah menguji manusia itu buruk begini, tapi nggak ada yang lebih buruk dari selain meminta-minta. Apa hubungannya dengan belajar? Ini pasal tentang masih ingat syafaqah dan nasihah, berkasih sayang dan saling menasihati. Apa hubungannya dengan belajar? Dari yang kita baca tadi saja, tidak usah banyak-banyak itu. Apa hubungannya? Oke, jadi begini. Nanti salah satu tokoh dalam mazhab Frankfurt namanya Erich Fromm. Mungkin nama ini sering saya katakan. Erich Fromm. Kenapa manusia itu disebut human being, ya kan? Human being. Ini bahasa Inggrisnya manusia ini. Karena manusia punya spirit to be, ingin menjadi. To be itu ingin menjadi apa, jadi anu dan seterusnya. Di dalam menjadi apa dan bagaimana ini, dia ingin jadi ranking 1. Dia ingin menjadi juara. Karena juari itu nama orang. Dia ingin menjadi yang terbaik di kelasnya. Pernah nonton film Three Idiot? Ya kan? Jadi orang yang namanya, saya tidak tahu mirip siapa mukanya di sini, kelihatannya mirip-mirip Dita ya. Dia ingin juara di kelasnya, maka malam ujiannya itu kan, besok ujian, temannya diganggu dengan di-share link-link video pencabulan misalnya. Ya, nah itu dia. Untuk dia dapat nilai to be. Nanti sudah selesai, dia sudah jadi juara, kemudian yang paling pandai di kelasnya dan lain-lain. Nanti dalam kehidupan manusia itu disebut human having. Ini dia, human having. Manusia yang ingin memiliki to have. Jadi al-milk ya. Ini kan masuk kategori tennya Aristoteles, ya kan? Zaidu tawilul abyadu bunu maliki fi baitihi bil amsi kana multaki biyadihi saifun lawahu faltawa wa hazihi maqulatun asrun sawa. Itu kan kategori tennya Aristoteles kan. Zaidun, siapa dia? Zaid, berarti Zaid itu esensi, jauhar. Tawil, quality. Abyad, quantity. Ibnu Malik, relasi. Biyadihi saif, di tangannya. To have itu al-milk berarti itu. Biyadihi saifun, pedang. Berarti lawahu, membengkokkan, fi'al, aksi, faltawa, maka pedang menjadi bengkok, reaksi. Nah itu kategori T-nya Aristoteles itu. Zaidu tawilul abyadu benu maliki biyadihi. Kemudian fi baitihi, peles ya. Bil amsi, kemarin ya, kana murtaki biyadihi saifun lawahu saufun lawahu faltawa. Ada 10 kategori Aristoteles itu. Kategori T nanti dikembangkan oleh Immanuel Kant menjadi 12 ya. Oke, itu dia. Setelah to be. Jadi misalnya begini, siapa dia? Misalnya Zaidun, berarti esensi, jauhar. Saya akan, ini nama saya sebagai, kita ganti saja Zaid ya, kita ganti misalnya Zakeb, biar lebih keren, Zakeb namanya. Zakib, Zukaib ya, Zakeb misalnya. Namanya Zakeb. Mirip Zangki ya. Zakeb ya sudah. Putra dari Pak Bacok dia ya, Pak Bacok yang tahu Jaya, Pak Bacok yang di sana. Oke, Zakeb. Dia pasti ingin membangun reputasi. Ya akan bangun reputasinya, saya ingin punya nama baik Pak dan seterusnya ya. Apa saja dilakukannya untuk sampai kepada to be ini, menjadi apa? Setelah menjadi dia ingin punya apa? To have. Maka manusia disebut human having.
Maka di dalam to be ini proses dalam belajar, to have dalam bermasyarakat. Jadi ini aksi, ini reaksi. Al-fi'al biadhi saifun lawahu faltawa. Bagaimana kita punya nama baik? Oh, dia tawil. Kemudian quantity, kemudian abyad, quality. Jadi dari kaifiyah ke kamiyah ya. Kamiyah, quantity, kaifiyah, quality ya. Kapan-kapan saja kita ngaji itu ya. Itu dalam metode belajar ada begitu. Baik. Ibnu Malik relasi. Wih, dia siapa? Saya sekolah di Anu ya misalnya. Dia ngaku belajar di pesantren luhur. Pasti orang menganggap pinter itu. Pasti itu ya. Nah, sederhana saja begini. Mungkin banyak ya ahli tafsir di Indonesia itu. Ribuan lah. Di Pondok NU itu 28.000. Kenapa pesantren kita yang dipilih untuk ngaji tafsir tematik? Betul nggak, Yus? Iya kan? Nah, itu dia. Sederhana saja. Maka semua yang belajar di sini pasti dianggap pinter. Itu sederhananya begitu. Nah, maka tubuh ini diperjuangkan sedemikian rupa dalam belajar dan waduh ini persis seperti cerita film Idiot tadi itu. Padahal semua yang belajar di sana adalah orang-orang baik semua dan ingin menjadi baik. Satu. Kemudian buruk sangka di dalam hubungannya dengan metode belajar ya, bahwa lalu menjadi peraturan di pesantren kita untuk tajdidun niyah. Ya. Saya tidak tahu kalian pernah mondok di mana saja, tapi dugaan saya tajdidun niyah ini insya Allah hanya pesantren ini yang bikin undang-undang tajdidun niyah, memperbaharui niat. Ya mungkin ada di pondok lain ada mungkin ya, tapi di pesantren ini harus setiap hari. Niat belajar bagaimana? Ya tirulah kasih sayangnya Dita dan Farid ya kan. Daripada saling memusuhi, berburuk sangka, kan lebih baik baik sangka baik ya. Apalagi kepada Allah itu. Wah, ini ya. Nah, sama dengan begini ya. Kita amati saja cicak itu tidak bisa terbang, tapi yang dimakan benda-benda terbang, makhluk-makhluk terbang. Kemudian apa Tuhan salah desain? Nah, itu dia. Seharusnya ini menurut siapa? Menurut Maman ya. Abdul Wahab Al-Mamani. Menurut Maman dan Reza. Kalau saya pikir-pikir saya seharusnya nggak lahir di sini, Pak. Menurut Maman, seharusnya saya lahir di Jepang. Betul, di daerah Zakep ini ya. Kemudian Reza misalnya, dia juga menduga saya seharusnya lahir di Amerika, Pak. Nah, di tempat-tempat maksiat itu. Ya banyaklah tempat yang baik di sana. Nah, kemudian yang bawah ini terapi. Bagaimana kalau dengan begitu masih kita buruk, prasangka buruk dan lain-lain. Misalnya ya, kenapa ada perlakuan rasis di Amerika misalnya kepada kulit hitam, di Malaysia kepada ras non-Melayu, ras India maupun ras Tionghoa? Kenapa rasis? Kenapa? Jawab, kenapa? Yus, kenapa Yus? Karena mereka seperti iblis, merasa dirinya lebih baik. Hatinya dulu kotor, min su'i sariroh tadi itu. Loh, saya lebih baik. Saya kau jadikan dari api, ya kan? Saya merasa lebih baik. Dia merasa lebih baik tadi itu. Nah, berangkat dari sana, su'idzon. Dan itu kelak menjadi dugaan yang kuat. Ini kalau begini, datang bertamu ke rumah saya, lalu ngelus-ngelus dengkul, pasti minjem duit. Anu Pak, saya anu ya kan, dia mau minjem duit biasanya. Salah satu ciri-cirinya itu. Kemudian dia bercerita seperti Cicero atau seperti Marcus Aurelius, bercerita beretorika macam-macam. Peradaban dunia dimulai dari ini, lalu ya minta rokoknya, lalu begitu. Lalu minjem uang. Nah, itu dia. Nanti teman-teman baca ya, saya pernah nulis di mana, itu ada kategori tamu ya kan. Ada jenis-jenis tamu itu loh. Ada datang ya. Dia datang ada tamu ini tamu yang sangat kita harapkan, datang bawa oleh-oleh, menyenangkan, cerita baik dan cepat pulang. Ada tamu-tamu yang tak tahu diri, dia menganggap dirinya tuan rumah. Nah, tamu jenis ini biasanya tidak bawa rokok, tidak bawa korek, tidak bawa rokok, dia bawa paru-paru saja. Namanya pengemis itu. Nah, datang bagai bayangan, tidak jelas maunya apa, tiba-tiba, nah itu. Nah, kemudian Anda memberikan labeling atau bad trademark ya, memberi label yang buruk
Itu prejudice justice atau prejudice. Waduh, kalau orang dari sana ya, kampung sana ya mesti wong dia kok, nah begitu. Padahal hanya 1-2 saja, mungkin 1-2 saja orang dari kampung sana. Orang itu kalau kumisnya kaku macam sapu, ya kan. Tengok Bahrilah itu, dia pasti maunya begini. Lalu rambutnya kaku, kas kepala dia orang itu, nah begitu dia. Kalau macam Rohim ya kumisnya lemes dia, semua pribadinya lemes. Nah saya lemes Him, santai ya. Kemudian kalau melihat misalnya watak macam Dayat ya kan, Indramayu ya. Kalau ada Dayat atau Maman yang gaya-gayanya begitu, segera saja bilang gak bahaya tak gitu ya. Ya bahaya tapi gak sepiro. Nah itu dia. Walhasil seluruh kepribadian seseorang dikalahkan mukmin. Kenapa? Adalah ilaha illallah. Kenapa sih kita mau sujud, mau puasa, mau menolong orang lain tidak kita kenal? Adalah ilaha illallah, ada beriman. Nah, orang yang ini cerdasnya Sayyidina Umar sebagai catatan penutup. Ketika beliau ditusuk 13 kali dengan pisau beracun oleh siapa yang membunuh Sayyidina Umar? Siapa? Ada yang tahu? Ghulamul Mughirah, budaknya Walid bin Al-Mughirah. Dia orang Majusi, namanya Abu Lu'lu'ah, budaknya Walid bin Al-Mughirah ya. Sayyidina Umar bertanya begini, radhiyallahu an, siapa yang menusuk saya, membunuh saya? Orang Majusi, budaknya Al-Mughirah. Dia bersyukur, alhamdulillah. Karena kalau yang menusuk saya orang beriman adalah ilaha illallah di dadanya, saya tidak bisa menuntut di akhirat nanti. Nah itu dia. Itu cerdasnya Sayyidina Umar ya, memang wali betul beliau itu. Kalian tidak nyambung cerita ini? Tidak nyambung ya? Oke, kalian pikirkan sendiri ya. Kalau tidak nyambung itu pikirkan sendiri itu. Nah oleh karena itu supaya tambah bingung kita kasih cerita yang lain. Nanti kalian renungi sendiri kalimat tadi itu. Masa saya juga kan? Sudah saya kasih ini, mas saya juga yang mikir kan enak banget itu. Him, pondok apa di sini Him? Ini pesantren filsafat ini, iya kan? Nah, pokoknya kalau modelnya Rohim dari Raas ya kan, ya begini-begini ya. Kemarin saya tidak sengaja ya ketika bapaknya Rohim telepon, saya tahu Rohim itu berbohong saya. Pokoknya anak ini selamanya akan bohong. Nah itu suudzon namanya. Dita misalnya, kalau dari Magelang ya tidak jauh-jauh lah dari Borobudur ya kan, dari Candi apa Nur? Iya, Candi Swambara Budura ya kan, oh, pasti dari sana lah. Ya berbentuk seperti itu, paling kebiasaannya bertapa ya begini ya kan, bertapa di atas motornya Farid ya, dan terus begitu. Wih ada yang nah hal-hal seperti itu mulai sekarang ini ilmu tidak cocok Pak, yang ngarang ini pasti bodoh ini. Kenapa tidak diharokati, tidak diartikan? Jadi salah satu permintaan teman-teman dulu ya, dia belum belajar sudah buruk sangka, ini tidak cocok Pak ilmu saya, ini ilmu ke saya ini apa gunanya untuk Indonesia ini Pak. Nah hal-hal begitu kadangnya. Nah oleh karena itu buruk sangka menjadi bahagian yang harus kita jauhi dalam proses belajar. Oleh karenanya baik sangka itu baik meskipun nanti terbukti baik sangka itu salah, dan buruk sangka tetap buruk meskipun kelak terbukti buruk sangka kita benar. Orang ini ingin nipu saya, ternyata betul ditipu betul itu. Dan itu tetap buruk ya, meskipun buruk sangka kita benar. Nah, dengan berbaik sangka itu juga tadi kita tambahkan itu personal healing. Enak kita, anda usah capek-capek dengan baik sangka itu. Wah orang ini baik semua. Selesai, tidak ada buruk sangka kepada orang. Nah ada penyakit di dada kita ya. Dan ini selaras dengan firman Tuhan. Banyak ayat tentang ini ya, ayat tentang penyakit hati, personal healing. Saya temukan 90 lebih ayat itu, lebih banyak dari ayat sholat. La tuzakku anfusakum, itu juga yang paling populer ya. Jangan kau anggap dirimu suci. Kemudian semua orang ingin mengalahkan ya kan, begitu to be dan to have, semua orang ingin mengalahkan. Orang yang datang di lingkungan kita dianggap pesaing. Waduh, Ustadz Hanyar ini jatah saya hilang nanti ya kan. Dia dilihat bawa tongkat lalu dibikin isu ya kan, dan lain-lain. Akhirnya putus asa, macam di sini tongkat ansitunya itu dibawa pulang.
Padahal kita kan bisa berbagi, bisa, oh iya ini ustadz baru, kita bisa belajar bareng apa dan seterusnya. Al-Fatihah. Wa yafiqna ila sabilil anbiya'i wal mursalin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu